Oke Mas Edi, bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Dari Unjani mana suaranya? Dari sebelah kanan mana suaranya? Indonesia Cantik mana suaranya? Pondok Indah mana suaranya? Brebes mana suaranya? Pamulang mana suaranya? Itu saudaranya produser saya. Saudaranya Antok banyak. Ada yang di lampu merah. Rumahnya dekat di lampu merah. Balik kalah. Untuk Gus Dwi. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, kawasan Gunung Kemukus sering disalahartikan dengan banyaknya bilik-bilik dan wanita malam. Gimana cerita sebenarnya nih, Monggo? Ya, itu tadi saya katakan di sana kan ada keramaian ya, keramaian setiap hari tertentu, malam Jumat Pon, malam Jumat Kliwon itu kan ramai sekali pengunjung sampai 4.000 sampai 12.000. Apalagi kalau bulan 1 Muharram itu ramai sekali. Jadi pendatang-pendatang itu dengan caranya gimana mencari rezeki. Jadi mengandai-andai ya, bah begini-begini gitu. Jadi mungkin bukan salah gunakan lah di sana. Tapi saya tidak bisa memungkiri di sana itu memang karena terlalu ramainya ada seperti itu bukan wewenang saya, hak asasinya dia. Kan dia mau mencari makan. Ya, kalau yang mencari makan itu kan ya mungkin yang bikin bilik-bilik, bikin air minum kan bisa laku, bisa mengais rezeki dengan caranya. Luar biasa. Jadi momen dibuka mata ini ada positifnya, yaitu bisa menjelaskan yang sebenarnya. Langsung diklarifikasi ya, Mas, ya, kebenarannya. Iya, luar biasa sekali. Iya. Lagu campur sari yang paling disukai Gus Dwi. Ini lagu-lagu campur. Saya nggak bisa lagu-lagu campur sari. Lagu apa, Mas? Nggak bisa. Saya bisa. Nggak bisa nyanyi saya. Oh, katanya lagunya Rolling Stone apa? Kembali ke untuk Mbak Roro Fitrian. Apakah dirimu pernah mendengar tentang ritual pesugihan yang tidak biasa seperti yang tadi kita bahas, yang membuat pelakunya mendapat kehidupan yang lebih baik? Monggo. Iya, kalau misalnya semacam ritual seperti itu kembali lagi ke hakul yakinnya untuk seperti apa. Cuma kalau misalnya yang agak fenomenal juga yang pernah saya dengar itu adalah ritual kuntilanak. Ada lagi? Iya. Kok melibatkan orang tua teman saya itu? Horor, Mas. Iya. Seperti apa tuh kok pesugihan dengan Iya, berupa kuntilanak. Jadi kebanyakan dipergunakan supaya tempat usahanya itu menjadi laris gitu. Dengan adanya laris, jadi mendatangkan rezeki lagi. Kebanyakan sih memang dipakai yang seperti mempunyai usaha restoran atau kedai seperti itu. Kerjasamanya kuntilanak seperti apa? Mungkin kalau ringan teman-teman saya juga akan mengajukan proposal. Kalau artinya dampak negatifnya lebih kecil, mungkin teman saya akan bisa apa? Iya, kalau untuk pesugihan kuntilanak tersebut memang biasanya jaga di depan, Mas. Mase gitu. Iya, di malam-malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon gitu, dan juga malam weton kelahiran si empunya usaha itu harus memberikan sesajen-sesajen dan juga sebenarnya sih memakan tumbal juga sebenarnya. Iya. Biasanya yang kemakan itu yang makan di situ atau keluarganya? Keluarganya, cuman medianya adalah dari silakan Mas Kiai, silakan. Saya bicara kok nggak jadi aus. Ini talentnya yang bagian ngolek itu tega banget. Harusnya bintang tamu didatangkan ke sini paling nggak ada ruangan khusus, terus ditanya kesukaannya apa. Ya dikasih minum apa-apa, mungkin nggak dikasih apa-apa di situ.
Pantesan tadi kayak tak lihat kayak burung dara ngokol. Jadi lanjut Mbak Laura Pita tadi baku menarik terus. Ya, jadi ritual kuntilanak tersebut jadi memberikan Seneng lihat Gus Dwi seneng. Iya. Oh, ganteng. Ganteng katanya. Ya memang benar ganteng. Ganteng. Terus. Monggo. ya ritual kuntilanak tersebut memberikan suatu rasa untuk makanan atau minumannya tersebut terasa menjadi lebih nikmat gitu, menjadi kelezatannya menjadi Menarik. lebih banyak sehingga mendatangkan banyak konsumen merupakan ketagihan gitu Mas. Untuk merasakan lagi. Ini saya tanya ini. Makanan itu enaknya waktu ada di restoran atau mungkin kalau dibawa makanan itu jadi nggak enak? Ketika dibawa pulang jadi hambar. Sudah pernah ya Mas ya? Saya pernah Pernah. Oh iya. Makan di situ enak. Enak sekali. Dibawa pulang nggak enak, lu nggak bayar waktu bawa pulang. Bener apa yang dikatakan sebelum ini bener. Ya semua ya biar berkah makanan ya harus bayar. Makanan nggak dibayar nanti menyumbat peredaran darah mah repot. Makan di sana kan enak karena panas. Betul. Disajikan betul. langsung Ada satu fresh. hal Nah, ini nih. untuk supaya tidak terkena itu kita jangan pernah lupa untuk doa sebelum memakan. Setuju. Iya dan Menarik. Iya. Kembali ke untuk Gus Dwi ini. Gus. Saya penasaran, katanya ada pelaku ritual yang berhasil melakukan tahapan ritual dan menjadi kaya. Is that true? Dan apa benar banyak pejabat yang melakukan ritual? Oh iya, di tempat makam Pangeran Samudro itu memang banyak sekali yang datang. Awalnya itu ya susah, banyak masalah, banyak utang dan ini itu. Terus ganti hari, ganti bulan, ganti tahun kok datang lagi. Loh kenapa datang? Ya karena saya sudah menjadi sukses. Loh, nah sukses karena Allah, karena kamu bekerja keras. Iya karena saya iktikaf di sini, saya berdoa di sini, gitu. Jadi saya juga nggak tahu kok datang lagi itu gimana gitu loh. Berarti kan sukses dengan karena dia datang berdoa dengan khusyuk, sugestinya kuat, kepercayaannya juga kuat, niatnya juga kuat, percaya sekali. Jadi mungkin Allah mengabulkan. Jadi semua karena Allah itu ajaib. Wow. Pernah nggak yang datang itu Patih Sengkuni itu ada Durno itu pejabat-pejabat semua. Udah nggak ada. Itu zaman dulu ya. Zaman dulu Mas. Zaman dulu. Tapi Iya, kan ada kan teman saya itu kan nama anakmu dikasih nama Sengkuni itu bener ya? nggak ada yang lain. Durno. Namanya. Ini dulu kecilnya namanya Burisrawa malah. Balik kalek. Ngambilnya kalau dari ini apa namanya? Apa Mas? Kurawa nama dari ambil dari Pendawa. Ini dulu Arjuna namanya dulu. Karena dikasih nama Arjuna nggak kuat. Dikasih nama Peletuk. Untuk Gus Dwi. Alhamdulillah dengan nama Peletuk akhirnya jadi Peletok. Nah kalau tadi kita sudah membahas fenomena yang ramai dan melekat di Gunung Kemukus, saya penasaran gimana sejarah awal mulanya fenomena tersebut bisa terjadi. Oh gini, sebenarnya Pangeran Samudro itu kan namanya aja pangeran ya. Dia kan berarti putra raja. Raja dari kerajaan Majapahit terakhir. Namanya Brawijaya ya. Nah karena waktu itu perebutan kekuasaan, dia masih anak-anak, dia ikut kakaknya ke Demak. Sultan Fatah namanya. Dan sama ibunya, ibu Arselir atau apa yang ingin selamat, dia melarikan diri ikut ke Demak. Nah setelah karena masih anak-anak dia disekolahkan oleh kakaknya dulu pondok pesantren namanya Kadilangu. Kadilangu itu yang membawai Kanjeng Sunan Kalijogo para wali itu. Nah setelah selesai kalau zaman sekarang itu kalau kuliah itu pintar gitu loh ya. Cerdas. Komplot gitu. Komplot ya. Jadi 2 tahun 3 tahun sudah hafal Quran, sudah banyak sekali ilmu-ilmu sudah selesai.
Terus dia datang ke kerajaan Kesultanan Demak. Dia minta pekerjaan. Kang Mas, saya harus bagaimana? Ya karena kamu itu dari pondok, sebarkan agama kamu. Dan karena para kadang kita, maksudnya saudara-saudara kita pada melarikan diri pergi, satukan saja. Dimas mencari kemana, ke arah selatan atau ke barat. Terus dia Sendiko Dawuh melaksanakan mandat kakaknya atau sultan tadi. Sudah selesai ya, maksudnya selesai itu ada yang ketemu, ada yang tidak. Salah satunya ketemu di Gunung Lawu, ada saudaranya namanya Gagang Gugur, ada namanya Dimbalaan, ada di mana-mana ketemu. Selesai mau melaporkan, ada yang mau bekerja sama, ada yang mau tidak. Sampai di perjalanan di wilayah leluhur saya ya, namanya itu Gunung Kemukus ya. Dia jatuh sakit dan meninggal. Nah, waktu itu para abdinya atau wulu sumbu yang prajurit, dia datang ke keraton mengabarkan bahwa Kanjeng Pangeran jatuh sakit, lalu meninggal di sana. Terus Sultan bilang sama ibunya, adik saya dimakamkan aja di sebelah barat sungai. Nah begitu, setelah dimakamkan, sebelum dimakamkan, ibunya itu dengar kalau anaknya itu jatuh sakit dan meninggal, dia datang ke sini, maksudnya ke jenazah itu dengan perasaan gundah gulana, pokoknya gimana wong yang diasuh, disekolahkan kok bisa seperti itu. Dia melihat jenazah itu terus dia bilang, saya ikut siapa, anak mas kok meninggalkan saya. Terus ada suara, mungkin tidak kelihatan katanya anak moyang saya ya. Ibu, saya sudah menjadi saya sudah meninggal. Ibu kalau mau ketemu saya mandi dulu di mata air. Belum sendang Antrawulan. Ya. Setelah dia mandi dan mandi keramat dan lain-lain, dia naik ke atas. Apa itu? Orang keraton itu kan pakai renunce melati itu ya. Itu dikibarkan dua dari itu terus dengan ajaibnya, dengan mujiatnya, ada pohon-pohon tukuk sendiri, Mas Dukul ya. Tumbuh sendiri. Ada Nogosari, Selo Gerang, ada Dewodaru, ada pokoknya banyak sekali pohon-pohon langka. Nah, setelah itu badannya Ibu Ratu itu mokso, nggak ada, hilang. Dengan mengibarkan tadi. Makanya di sana tidak ada makam namanya Rantrawulan, adanya makam Pangeran Samudro karena tidak ada jasad tadi. Dan sendang yang untuk mandi Gusti Raden Rantrawulan sekarang namanya Sendang Rantrawulan begitu. Wah. Enak ya dengerinnya tuh, subhanallah. Tenang Pak. Untuk Gus Dwi lagi. Mbak Roro sebentar ya. Sebagai juru kunci, upaya apa yang sudah Gus Dwi lakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan image Pakai dijilat lagi. Kemukus yang terkenal dengan maaf itu hal-hal yang tadi seperti ya dari keluarga sendiri itu sudah diantisipasi ya. Pokoknya sejarah atau tidak baik itu memang sejak dulu nggak ada ya. Tapi saya juga tidak memungkiri memang namanya alam ya, hak asasi ada yang begini-begitu. Nah, terus saya dengan dinas terkait, saya seorang para kepala desa dan kepolisian untuk meluruskan, dan saya bekerja sama untuk dinas terkait untuk mengembalikan semula. Daripada peziarah Gunung Kemukus adalah tidak ada tata cara apapun. Ya tata caranya hanya biasa seperti makam-makam para wali, yang agama Islam juga berdoa dengan caranya, yang Hindu Buddha Kristen ya sama. Jadi nggak ada pemujaan, nggak ada ritual khusus itu kan. Ya ritual khusus itu tadi mandi, membersihkan diri, habis bersih terus naik ke atas bersemedi atau berdoa itu. Jadi saya hanya mengatakan Gunung Kemukus tidak ada yang negatif, adanya very good, very good. Jangan-jangan pencetusnya awalnya ini, jangan-jangan ini masih leluhur ini. Kenapa mereka akhirnya pada kayak gini semua. Ini kayaknya cucu terakhir pendirinya itu. Namanya botak. Kali galak. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya juru kunci sebuah tempat yang konon juga dikenal dengan pesugihannya, yaitu Gunung Kawi atau di mancanegara terkenal Kawi Mountain. Seperti apa cerita sebenarnya? Kita sambut Bapak Nanang Hadi Projo.
silent pieces of me. Oh yeah, but don't you dance on me. Oh yeah, the silent pieces of me. Balik galak. Selamat malam untuk Pak Nanang, selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya Pak Nanang? Maaf Mas Ki, geseran dikit ngapa Ki? Takut nggak gigit. Selamat malam Mas Sukul. Baik-baik saja. Ditunggu kedatangannya di sana lagi. Waduh, kita akan pernah syuting Mr. Tukul Jalan-Jalan di sana, sambutannya juga welcome, dan kita memberikan informasi. Ambil sisi positifnya, yang kurang pas ya jangan diambil. Sambutannya bagus. Salam hormat untuk warga di sana dan semua jajaran muspidanya di sana. Ya. Untuk Pak Nanang. Langsung saja nih, kita kan tadi lagi ngomongin tentang ritual pesugihan ini. Di Gunung Kawi sendiri sebenarnya seperti apa sih? Kenapa bisa sampai terkenal dengan pesugihannya nih, monggo? Terima kasih Mas Jubel. Sebetulnya di sana itu bukan tempat untuk mencari pesugihan, tapi di sana itu yang datang itu sebenarnya orang-orang yang kepingin berdoa di sana. Dimana yang dimakamkan di sana itu ulama-ulama besar. Jadi kalau di sana untuk mencari pesugihan, saya ingin meluruskan saya luruskan sedikit Mas Sukul. Tempat untuk mencari pesugihan itu kriterianya satu, di tempat yang sepi, di hutan, di gua dan sebagainya. Kemudian di situ ada jauh dari keramaian, jauh dari tempat-tempat ibadah. Terus keturunannya pun yang dimakamkan itu nggak tahu asalnya dari Grandong atau apa dan sebagainya. Yang di Kawi sendiri itu tempatnya Mas Sukul tahu sendiri, pernah ke sana, terang benderang, di tengah-tengah tempat pemukiman masyarakat dan dikelilingi tempat-tempat ibadah. Juga jelas silsilahnya juga jelas. Makanya saya ingin meluruskan di sana bukan tempat untuk mencari pesugihan, tapi di sana makamnya ulama besar. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita menerima kunjungan dari sekitar 18.000 jemaah. Gitu. Dan saya sendiri dalam waktu 1 minggu kehabisan waktu untuk memberikan waktu bagi jemaah-jemaah tahlil, wali 7, wali 5, wali 9. Luar. Jadi benar apa yang dikatakan beliau-beliaunya ini, dari Gus Dwi maupun Pak Nanang. Saya pernah juga ke liputan di sana, ternyata membuka lapangan pekerjaan untuk semua orang, mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, sangat bermanfaat lah. Positif. Saya aja di situ, waduh, rame ya, Mas, sambutannya warga juga antusias ingin lihat sosok Sondesit itu seperti apa. Ternyata begitu lihat saya dari dekat, oh bukan Sondesit, Scooby-Doo. Balik. Ini kayaknya beliau-beliau ini pecinta batu semua ya. Kita lihat batunya dari Gus Dwi, wah itu kolang-kaling kayaknya itu. Ya, kolang-kaling. Kalem, tenang. Berarti Gus Dwi kan orangnya tenang. Kalau Pak Nanang, wah berkilau-kilau. Safir ya, belum. Ini punyanya ibu saya ini. Luar biasa sekali. Dulu saya juga pernah dikasih ya. Ini untuk Mas Tukul, aku masih ingat. Itu batu apa tuh? Pak D saya. Pak D ya, iya. Sudah meninggal Mas Tukul. Innalillahi. Ya salam lah ya untuk keluarga, semoga amal ibadahnya diterima. Amin ya Allah. Balik kalek. Lu berisik banget, tepuk tangannya pengang tau. Ini Mas tepuk tangannya gitu, pengang banget. Kuping. Itu berarti dia tuh respect dengan kita. Tapi pas di kuping Mas, telingamu terlalu sensitif sih. Untuk Pak Nanang lagi nih.
Saya pernah berkunjung ke Gunung Kawi dan terdapat pohon dewandaru. Saya bener nih kejatuhan daunnya bener. Cius. Loh. Apa-apa tuh saya itu mesti selalu digambarkan oleh alam satu hal yang bagus. Yang katanya jika kejatuhan daun dewandaru bisa mendapatkan keberuntungan. Bahkan ada yang menjadikan daun tersebut jadi ajimat untuk penglaris berdagang. Gimana ceritanya? Sebetulnya dewandaru itu saya ada falsafahnya. Di filosofinya bahwa dewandaru itu dulu yang menanam yang Raden Mas Mansujono. Nah itu beliau sebagai juru kunci yang pertama di hadapan murid-muridnya ada 40 murid itu beliau memberikan satu tips lihat ya satu tidak. Pemberian nasihat. Jangan. Kalau kamu ingin sukses dalam bekerja, lancar usahamu, terus apa yang jadi keinginanmu bisa tercapai, tunggu daun dan buah ini jatuh. Nah, ternyata banyak yang mengartikan lain, tidak sama. Jadi ada yang mengartikan daunnya jatuh, disimpan, dijadikan jimat seperti Mas Sukul kemarin itu. Tadi loh ya. Ya, cuma jatuhan. Daun atau buahnya jatuh itu sebetulnya bukan itu yang dimaksud. Sebetulnya proses alami. Jadi daun mulai dari kuning, hijau tua sampai coklat, kering jatuh. Nah, di saat kita bekerja itu harus kita dalam berdoa bekerja itu menanti rezeki itu harus dalam keadaan berdoa, berzikir, berwirid, bertasbih dan sebagainya. Ini proses tingkatan prestasi, dedikasi dan kondite. Jadi jangan nyari duitnya dulu. Duit tapi tidak dipercaya, mending kamu dipercaya dulu nanti bisa datang. Motifnya kok duit, tapi tidak bisa membuat percaya kepada perusahaan. Mendingan kamu dipercaya sama perusahaan karena dedikasi prestasi dan kondite itu nanti duit akan datang sendiri. Tiba-tiba dari tim kreatif langsung tadi Aspro, habis Aspro produser, habis produser terus langsung eksekutif produser. Wah, luar biasa. Ini dulu apa nih? Dulu PU ini padahal. Ini loh, FD ini dulu PU. Antar minuman ke sana kemari ngelayani. Kadang-kadang minuman belum dikasih udah diminum dulu. Tapi karena ketekunannya pernikahan Pak Nanang itu dengan proses alam secara natural dengan hawa murni, akhirnya alhamdulillah sekarang naik tingkat jadi FD. Dan paling ini tak lihat paling rajin ini. Rajin makan duluan. Itu Mbak Roro Fitri ya. Pram itu. Mbak Roro sendiri kalau melakukan ritual itu menggunakan jasa juru kunci nggak sih? Emang nggak takut kalau sendirian di tempat gelap, apalagi kalau berendam dan bertapa di gua? Monggo Mbak. Iya, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Tukul, ada sedikit suatu pengalaman yang sangat unik yang saya alami, yaitu saya mendapatkan suatu batu berkodam setelah saya bertapa. Iya, yang selalu saya bawa kemana-mana, dan itu saya namakan itu bernama Nyai Kecubung Ungu. Iya, dan ada juga batu yang sepasang yang selalu mendampingi saya, yaitu Kiai dan Nyai Undo. Itu saya dapatkan setelah saya bertapa ritual. Wah. Iya. Dibawa sampai sekarang. Dibawa ada dengan asisten saya ya. Nanti setelah segmen ini, iya. Boleh dikasih lihat nggak? Ya, itu masih dibawa. Nanti on the way ya, Pak Iwi. Kalau kemarin batu bata kamu itu kemarin. Balik kalah. Gede banget. Iya, nggak tahu ngambil dari orang tetangga lagi bangun diambilin.
alasannya untuk betulin ini, betulin ini, nggak tahu mereben dia malah yang bangun. Makanya ada pepatah mengatakan lempar batu. Ya, kalau kamu dilempar batu, kamu jangan membalas batu itu. Kamu harus melempar roti, tapi dalam roti ada batunya. Itu sama aja dendam, mah. Kembali kalah. Jadi Mbak Roro pakai jasa juri kunci nggak ritualnya? Atau nggak takut sendirian malam-malam kok? Iya, Kleres itu sudah 13 tahun saya jalani ritual dari leluhur saya tersebut. Jadi yang pasti saya kulonwon kepada juru kunci di tempat Gua Panepen maupun Sendang Kamulian tersebut. Kalau untuk awalnya saya dibimbing oleh Eyang Yud saya almarhum. Iya. Dan kalau misalnya ditanya apakah saya takut atau tidak, alhamdulillah sih tidak ada rasa takut sama sekali karena saya memang iya madep mantap hakul yakin atas ritual yang saya jalani dan memang banyak sekali Mas itu yang tadi saya sampaikan, ada kelelawar, ada ulat dan alhamdulillah sih saya sendiri ritualnya. Pernah nggak melihat sosok yang paling menyeramkan selain saya apa? Iya. Yang Mbak Roro pernah ini objektif ya. Tidak menyeramkan tapi malah alhamdulillah sangat sangat berarti dalam hidup saya, yaitu kerawuhan atau kehadiran Ibu Kanjeng Ratu. Iya. Itu aja. Yang lain yang astral-astral seperti ini. Kembali kalah untuk Gus Dwi dan Pak Nanang. Kalau memang ada kesalahpahaman opini di masyarakat tentang ritual pesugihan di Gunung Kawi dan Gunung Kemukus, terus kok masih banyak masyarakat yang menjalani ritual tersebut nih? Singkat saja nih, monggo Pak Gus Dwi dulu. Oh, enggak, sekarang sudah enggak ada. Sudah enggak ada ya? Sudah enggak ada, memang sudah enggak ada sekarang. Sudah seperti semula lagi. Hening, enak, peziarah benar-benar ziarah, benar-benar berdoa, benar-benar minta keberkahan aja. Nyaman ya, Pak. Ini pastinya jalannya yang menuju ke sana sekarang udah halus lagi. Naik perahu. Naik perahu. Kalau dari Pak Nanang, monggo. Ya, saya mengharapkan semua itu nggak berpikirnya ke belakang ya. Mengharapkan ke depan dengan minta doa restu kepada para leluhur, juga minta kita kirim doa kepada leluhur, kepada para wali, para nabi, para malaikat dan sebagainya, itu kita tetap minta berkah Allah itu supaya diberikan ke kita biar tidak salah pemikiran atau tidak salah jalan seperti ini. Karena dimana sekarang ini kayaknya kok ada unsur kembali ke belakang. Itu saya nggak saya mengharapkan bahwa pemikiran-pemikiran yang begitu itu kita hilangkan, kita kembali ke ke kodrat sebagai manusia yang memberi yang kita tetap harus berdoa kepada Allah, minta berkahnya supaya tidak tersesat gitu. Luar biasa. Sangat setuju dengan Gus Dwi maupun Pak Nanang. Itu sebetulnya kalau diambil sisi positifnya, itu sebetulnya malah ujian. Lu mau ngambil yang sono apa melakukan hal seperti itu? Nah, ini. Ya. Mas. Loh, kayak aku hadapi kamu tuh udah ujiannya berat. Pemirsa, nyesel dia ngomong. makin serius saja obrolan kita malam ini. Untuk itu kita rehat sejenak dengan menyaksikan penampilan dari Roro Fitria. Selayang raja-raja kacau dicerat pintu habis ketemu bukan coklat susu boneka atau mawarmu, hanya ingin kamu, ku tak bisa bohong, kau ada di mana. Sayang lekas culik aku, bawa ke
berat rindu hanya buat ketemu, bukan coklat susu, boneka asal mawarmu. Hanya ingin kamu, ku tak